kita maju sesuai dengan bayang-bayang kita. Karena politik itu tidak lepas dari 3D. Doa, dukungan masyarakat, duit. Walaupun duit banyak, kalau tak tahu dukung masyarakat, jangan coba-coba maju. Jangan coba-coba maju. Di dunia politik itu tidak membutuhkan orang-orang hebat. Dia membutuhkan orang yang mengerti hati masyarakat. Itu yang politik sebenarnya. Dan niat saya di umur yang udah cukup lanjut, 63 tahun, ingin dunia politik ini sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah, kembali kita podcast sama Riomek TV. Kali ini bersama Bapak Mawardes. Assalamualaikum Pak Mawardes. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak telah berkesempatan lah podcast di Riomek TV. Baik Pak, mungkin kami dari Permisa lah, perlu juga profil Bapak. Dari mana? Bapak katakan pernah di pemerintahan juga. Dari mana Pak? Asal. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan biodata saya, izinkan saya di Tanah Melayu ini berpantun sedikit. Oh, mantap. Harum baunya si bunga mawar, Suai. tumbuh mekar di taman bunga. Suai. Mawardes saya punya nama, caleg DPRD Kota Pekanbaru, Partai Keadilan Sejahtera, 10 nomor urutnya. Suai, mantap. Baik, silakan. Saya mencoba menjelaskan dan menerangkan sebelum saya masuk ke dunia politik. Ya. Pertama, pendidikan saya menamakan sekolah dasar itu di Pariaman. Siap. Pada tahun 73. Di Pariaman inilah saya mendapatkan ilmu masa kanak-kanak. Bagaimana kerasnya kehidupan itu. Ya. Jadi karena begitu kerasnya, saking kerasnya, bapak saya memindahkan saya ke Padang. Dan saya tamat di SMP 7 Padang pada tahun 76. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke SMA 2 Padang. Dan tahun 80 saya lulus di SMA 2 Padang. Dan setelah itu saya melanjutkan tes masuk perguruan tinggi. Pada saat itu saya lulus di kedokteran UNAN dengan 12 orang kawan-kawan dari SMA 2 Padang, tetapi saya tidak berminat. Padahal sudah lulus ya? Nah, padahal sudah lulus. Terjadilah pertempuran keras dengan orang tua dengan bapak saya. Ya. Saya ingin merantau dari Kota Padang karena saya tidak sanggup hidup di Kota Padang begitu kerasnya. Ya. Kerasnya ombak urus Padang, ombak lakarang Padang. Saya kuliah di IPB Bogor. Ternyata bayangan-bayangan idealis itu ternyata dunia ini memang di mana-mana aja keras, tidak ada dunia yang lunak. Ya. Nah, setelah itu saya tamat di IPB Bogor dari Fakultas Kehutanan. Saya masuk kerja di Departemen Kehutanan tahun 86. Dan sempat saya di Riau tahun 86 di Riau itu tahun 90 sebagai kepala seksi jagawana Dinas Kehutanan Riau. Ya. Itu lebih keras lagi. Saya mengamankan hutan Riau ini. Begitu berjuta hektar saya amankan. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan keamanan itu. Ya. Dan setelah itu saking kerasnya saya hijrah lagi pulang kampung ke Pariaman. Di Pariaman saya dikasih posisi oleh Bupati Kepala Kantor Kehutanan Konservasi Tanah. Hutan lagi Pak ya? Hutan lagi yang saya buat tempur terus dengan saudara-saudara saya, sanak famili saya. Mencuri kayu di Asam Pulau itu. Kan enggak jual harimau kan? Nah, kadang-kadang dengan harimau. Oh ya. Kadang dengan harimau. Pernah harimau mati di kayu tanam itu. Saya yang diperiksa oleh penegak hukum. Padahal masyarakat yang apa. Setelah itu saking kerasnya saya hijrah ke Damasraya. Dapat lagi pertama kepala dinas pertanian saya udah ngelak-ngelak itu. Karena saya ahli kehutanan, dapat lagi kepala dinas kehutanan. Berhadapan lagi dengan kekerasan. Masa saya katanya orang Pariaman,
Anehnya dunia Republik ini, saya asal Pariaman, kepala dinas di Damasraya, dibilang saya pejabat impor. Di demo saya, karena saking saya mungkin nggak tahu lah saya kenapa setiap saya berdinas populer aja, kepala daerah tuh minta saya tuh kayak apa. Iya, iya. Nah, ternyata di Damasraya pada tahun 2006, 2007, setahun saya harimau di Selago namanya, makan orang 3 orang. Allah. Saya di ultimatum oleh pihak yang berkompeten lah, nggak usah diniak mamak lah namanya. Kalau 2 kali 24 jam harimau ini tidak ditangkap, saya akan digantung. Ya Allah, begini kerasnya dunia ini. Ternyata dengan bermacam-macam ilmu yang tertangkaplah harimau itu kan. Setelah itu saya pindah lagi ke Kampar. Ke Kampar. Kadis kehutanan lagi. Masuk hutan lagi. Hutan lagi. Gajah lagi lawan saya tuh di Tapung itu. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Akhirnya saya ngangkat bendera putih lah, minta staf ahli ke bupati. Waktu itu Pak Burhanuddin Hussein. Pak Burhanuddin Hussein bupati itu sangat baik dengan saya. Dikasih lah, saya jelaskan. Dikasihlah saya staf ahli. Staf ahli itu sebenarnya penentu dalam pemerintahan daerah. Tetapi dalam konteks kursinya enggak kursi empuk, dibilang buangan, dibilang saya dibuang Pak Bupati ke staf ahli, padahal saya minta. Ternyata saya dapat ilmu di staf ahli itu. Setelah itu berganti bupati dengan Pak Jeffrey, dikasih lagi saya kadis pertambangan, lebih keras lagi dari kehutanan. Akhirnya saya ngadap Pak Bupati, minta staf ahli lagi, dikasihlah 2012 itu staf ahli Bupati Kampar bidang pemerintahan hukum dan politik. Saya seorang sarjana kehutanan yang tahu saya hukum rimba, saya menangani kasus-kasus waktu itu. Bikin perda dengan DPR segala macam. Enak juga nih di dunia politik ini, saya bilang. Berkawanlah dengan segala partai di situ kan. Disitulah awal saya masuk dunia politik bermasyarakat. Saya seorang sains, seorang engineering yang bekerja itu pakai angka-angka. Kalau bahasa Minangnya, kebetulan maaf saya berasal dari Pariaman, bahasa Minangnya itu berkali-kali. Ternyata di dunia politik kali-kalinya beda. Kali-kali tambah. Kali-kali tambah. Jadi itulah setelah saya pensiun, berlabuhlah hati saya ke PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Itulah awal politik saya. Awal saya berpolitik. Dan dikasih jabatan di PKS sebagai Dewan Pakar. Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru. Ya, mungkin kalau pengalaman organisasi, kalau saya bercerita banyak, nanti tidak cukup waktu sudah tuh publik melihat ini Pak Muar ini nyombong nih, nggak bagus. Saya pernah jadi wakil ketua Kopri Kabupaten Kampar, pernah, dan sekarang sebagai Dewan Pengawas Alumni IPB. Kalau masa saya itu rasanya cukup banyak, tetapi yang di dapil saya ini sedikit. Kemarin saya kan ditawarkan untuk jadi caleg untuk provinsi. Dapil Kampar. Nah, saya sadar dengan sesadarnya. Kalau saya walaupun orang mau politik baru, tetapi saya punya akal berpolitik itu. Kita maju sesuai dengan bayang-bayang kita. Karena politik itu tidak lepas dari 3D. Doa, dukungan masyarakat, duit. Walaupun duit banyak, kalau tak tahu dukung masyarakat, jangan coba-coba maju. Jangan coba-coba maju. Dunia politik itu tidak membutuhkan orang-orang hebat. Dia membutuhkan orang yang mengerti hati masyarakat. Itu yang politik sebenarnya. Dan niat saya di umur yang udah cukup lanjut, 63 tahun, ingin dunia politik ini sebagai ibadah. Dari saya itu. Pak, ini kan Bapak udah lama di eksekutif, terus di legislatif. Bapak juga dapat nomor 10 nih Pak. Gimana mensiasati ini Pak? Justru saya bekerja itu melihat aturan. Jadi dengan sistem terbuka itu nggak ada artinya nomor itu. Nomor itu berada di kepala kita. Sync. Di sync is global, action is lokal. Kita berpikir harus luas. Nomor itu tidak ada artinya. Nomor 10 itu hanya daftar urut. Sama kayak kita ngambil uang di bank itu daftar antrian. Dan saya olahlah 10 itu.
10 itu terdiri angka 1 dan 0. Kemanapun kita pergi ke dunia apapun, di dunia akademik, 10 itu orang nomor 1, cum laude itu. Bukan orang sembarangan itu. Orang ngelak, saya minta. Orang pada ngelak. Nomor kalau masuk kampung nomor pinci. Padahal itu nomor yang sangat istimewa. Nomor yang sangat luar biasa. 1 itu kalau kita lari ke dunia genetika, genetika 1 itu lambang laki-laki, 0 itu lambang perempuan. Pertemuan laki-laki dan perempuan itulah penguasa dunia. Allah. Bukan main-main angka 10 itu. Dan saya menjadi motivasi angka 10 itu. Dalam dunia pelaksanaan sosialisasi kampanye, saya sekarang ada program namanya Sapu Bersih. Sapu Bersih. 1 orang 10 suara. Insya Allah kalau Allah mengizinkan duduk. 1 orang 10 suara. Nanti 1 orang 10 suara. Yang 10 ini kali lagi dapat lagi 100. Yang 100 ini jadi 1000. Yang 1000, makanya target saya itu kadang-kadang dibilang di PKS itu target yang tak masuk akal. Target saya 10.000 suara. 10.000 suara. Padahal suara yang dibutuhkan 2.500. Makanya politik itu jangan berkali-kalinya 1 kali 10. Kalau kita dapat 10.000 suara, 1.000 itu istilahnya kita dunia pertanian yang jadi buah belum tahu 1.000 lagi itu. Iya. Beda dengan dunia bisnis, bisa kita kali. Makanya saya buat target itu, ini nggak bayar buat target. Iya. Tetapi target itu sebagai motivasi bagi saya. Saya kejar terus. Alhamdulillah polling saya teratas sekarang. Tetapi saya tidak merasa puas. Karena jumlahnya cuma 1.064. Dari 180 saya teratas. Tetapi saya tidak puas dengan hasil. 180 caleg ya? Ya, 180 caleg. Saya teratas rankingnya. Dapil apa nih? Dapil 6. Dapil 6. Nah, ini saya harus kerja keras nih sampai tanggal polling ini sampai tanggal 13. Tetapi kadang-kadang bingung juga saya. Target namanya ya. Minimal sampai tanggal 13 itu isi polling saya itu 15.000. Makanya saya minta bantu seluruh kenalan saya kan. Iya. Itu baru polling. Polling itu bukan kenyataan nanti itu. Minimal dari polling itu bisa tanda-tanda simptom. Kalau ibarat kita orang kehutanan, kita masuk hutan, itu ada tanda-tandanya banyak binatang buas itu. Misalnya kita masuk, ada jejak harimau, ada jejak gajah, ada jejak beruang. Ya nggak masuk juga lagi. Nah, kalau tanda-tanda alam, ada gemuruh, petir, segala macam. Itu tanda hari hujan. Kalau polling kita tinggi, ya tanda kita mau juara. Itu tanda-tanda cuma. Tetapi Allah menentukan semua. Allah menentukan, jangan merasa sombong. Karena ada orang yang udah terpilih, udah terpilih, mau dilantik, Allah mengambil nyawanya. Makanya tidak bisa kita tentukan. Tak bisa. Saya ada teman saya, mantan bupati di Pariaman. Dia maju ke DPR RI. Belum lagi kampanye, dah berangkat kapal itu. Apa kita buat? Semua Allah menentukan. Politik itu hanya 5% kita manusia ini. Tidak ada yang hebat. Banyak bisa. Tukang ojek bisa gol. Yang tidak berduit bisa ada. Jangan kita punya banyak duit, kita mantan ini, tidak ada. Jadi satu kunci politik itu, jangan sombong hidup. Jangan sombong, itu saja. Insya Allah kalau kita tidak sombong, dibantu oleh Allah. Itu aja kuncinya. Tidak banyak ilmu politik itu yang saya dapatkan. Pada saat kita udah sombong, tunggulah laknat dan ajab dari Allah. Makanya saya enak terjun ke politik ini. Selama ini saya tidak kenal dengan saudara, teman, macam dengan Pak Dede nak kenal, bisa jadi kenal. Tambah banyak teman. Bertambah saudara. Cara saya itu. Pak, itu kan di dapil Bapak ini kan dulu kan dapil Panam kan? Iya. Itu kan ada juga yang incumbent yang sudah menjabat. Gimana Pak kira-kira melawannya lah gitu kan? Apalagi bahkan di partai sendiri gini, gimana Pak? Saya istilah politik nggak melawan Pak. Politik itu perpaduan antara seni dan ilmu. Jadi saya incumbent itu nggak jadi berat betul, nggak lawan saya itu. Saya hanya memakai berpacu dalam melodi. Saya rasa walaupun incumbent, walaupun apa, nggak khawatir saya. Kalau Allah nggak apa-apa kan saya. Karena banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan saya itu, banyak kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi.
Saya hanya main-main kerja waktu SMA, lulus ke kedokteran Unan. Diterima di IPB. Saya yang orang Pariaman satu-satunya, nggak ada orang pejabat di Kampar itu. Saya bisa jabat 12 tahun di eselon 2. Bukan main di Kampar, apanya. Nggak ada orang Pariaman satu juga. Yang ada di pasar cuma. Sate, apa yang jadi kepala dinas saya satu-satunya. Makanya top saya di Kampar. Saya kasih bagaimana kita membuat suatu dunia itu indah. Nah, itu saya prinsip sesuai dengan nama saya Mawardes, indah dan wangi. Masuk Kampar saya seluruh masyarakat Kampar suka dengan saya. Tidak ada. Pertama 3 bulan 6 bulan aja sih dia mau dilempar ke Sungai Kampar mau ini. Tapi tidak saya lakukan perlawanan. Jangan dilawan itu kejahatan itu dengan apa? Lawan aja dengan tenang. Serahkan diri sama Allah. Dulu terus terang kalau cerita lah masuk hutan. Saya kan hutan 33 tahun. Macam-macam tuh, ada sibunian, ada kalajengking, ada apa? Banyak dulu kawan-kawan tuh. Minta ini orang pandai minta apa namanya tuh kalau masuk kampung jimai apa namanya? Masuk hutan pakai. Insya Allah setelah saya ngerti dengan kehidupan ini, tidak perlu. Yang penting kita nyerah diri sama Allah aja. Nggak perlu. Pernah saya waktu di Polhut ke pasir itu nggak ada anggota saya yang berani itu. Nggak ada yang berani. Karena daerah itu masih hutan, masih adat. Tetapi dengan niat. Makanya pertama dengan niat. Saya terus terang di dunia politik ini saya sudah sangat paham bagaimana lika-likunya sungguh sangat. Kalau ada kelo ampe di Sumatera Barat, iko kelo tidak tahu antara 1001 atau berapa. Tetapi kita kelo itu istilahnya lika-liku itu harus berjalan pada koridornya, pada aturannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini Pak, dikit Pak. Kan nanti Bapak masuk anggota Dewan, insya Allah. Kan permasalahan Pekanbaru tuh nggak jauh-jauh Pak. Banjir, sampah, apa gitu Pak. Parkir. Gimana kira-kira ada mungkin gol-gol atau capaian Bapak yang Bapak rubah lah? Terima kasih Pak Dede. Saya tidak mendahului. Saya kalau dunia pemerintahan cara bekerja itu udah tahu persis apa yang mau saya kerjakan. Mungkin berbeda dengan caleg lain, visi segala macam. Kalau saya enggak, Pak. Yang harus kita benahin dulu bagaimana pemerintahan Kota Pekanbaru ini amanah. Sesuai dengan visi saya. Kalau pemerintahan ini udah amanah, itu ada aja jalan nanti itu. Kalau ditempatkan orang yang skill. Kalau sekarang kita rancang gini, itu hilang di tengah kampanye itu. Hilang di tengah rimba itu. Saya insya Allah kalau udah dilantik, saya simpan visi misi itu. Baru sekarang saya keluarkan. Karena udah sangat banyak caleg-caleg itu nyampaikan visi. Kalau saya tidak pakai visi kan tidak mungkin. Nah, sebenarnya visi misi itu pandangan hati kita aja. Saya visi saya. Ini visi saya sini ya. Berjuang bersama rakyat. Itu dulu. Ini diucapkan gampang berjuang bersama rakyat, tapi prakteknya bukan. Itu visi saya. Berjuang bersama rakyat, mewujudkan pemerintahan Kota Pekanbaru yang adil dan amanah. Dan saya berjuang dengan rakyat. Kalau saya duduk nanti bukan APBD, bukan ketok palu. Berjuang dulu kita. Bagaimana kita tempatkan yang amanah. Artinya kalau posisi-posisi kita yang menentukan penempatan memang wali kota. Tetapi kita selaku pengawas bisa. Saya jadi kepala dinas PU siapa apa. Bukan orangnya. Kriterianya. Regulasinya kita buat. Ini enggak kepala dinas PU. Kepala dinas kehutanan. Tamat sarjana agama. Kemana dia mengelola hutan? Ini yang kita buat. Serahkan sesuai dengan profesi. Dengan ahlinya. Ini. Berjuang bersama rakyat mewujudkan pemerintahan Kota Pekanbaru yang adil dan amanah. Tapi adil dan amanah ini ada 7 kita yang menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Berdasarkan iman dan takwa. Walaupun dia hebat, walaupun pintar. Kalau tidak beriman ya tidak juga bisa amanah. Tidak bisa bangun Kota Pekanbaru ini. Nah, ini visi saya. Ya artinya visi ini artinya landasan saya, negosiasi saya dengan rakyat, dengan warga Kota Pekanbaru kalau saya terpilih nanti. Tentu untuk menjadikan pemerintah Kota Pekanbaru yang amanah dan adil ini, tentu saya amanah dulu.
Makanya saya di apa ini diwawancara gini gemetar juga saya ini. Ini saya harus mempertanggungjawabkan nanti. Bukan hebat-hebatan saya. Saya terus terang, saya maju ke politik bukan tujuan jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR hanya sampingan, bonus. Tujuan saya berjuang bersama rakyat. Duduk tak duduk saya akan berjuang bersama rakyat. Posisi itu bukan harus jadi anggota dewan. Bisa aja jadi dewan pakar di pusat. Kebetulan dewan pakar pusat Bapak Irwan Prayitno teman saya. Saya banyak teman. Sama-sama orang Sumbar ya? Enggak, bukan sama orang Sumbar, sama sekolah dulu SMA 2. Di SMA dia SMA 3, saya SMA 2. Nah, jadi kita yang penting itu kondisi ekonomi rakyat sekarang sudah sangat menjerit. Program prioritas saya, program saya sebenarnya banyak, tahu saya semua. Tapi saya program prioritasnya peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Ekonomi. Saya akan mencoba sekarang pedagang-pedagang kecil. Coba lihat, kita tengok. Saya buat sahabat Pak yang 600 itu Pak. Saya mantan seorang pejabat. Itu rakyat-rakyat biasa Pak. Ada pemulung, ada tukang sate, ada tukang apa, ada kaki lima. Saya survei Pak. UMR di Pekanbaru ini yang 3,3 untuk mencari 400-500 saja payah. Ada banyak masyarakat yang payah Pak. Itu pemulung itu contohnya. Saya coba apa Pak? Ya, saya coba menghibur dia, bukan saya manipulatif. Ya sakit dia, saya tengok, saya bawa, ya oleh-oleh, nangis dia Pak. Jangan dikira Pekanbaru ini sehat semua. Hampir mungkin 60%. Ekonomi masyarakat kita masih di bawah. Tapi untuk yang di atas mudah cari duit Pak Pekanbaru ini. Macam Pak Dede mudah cari duit Pekanbaru ini. Tapi masyarakat kita coba tengok. Saya waktu jadi kepemimpinan tidak sempat Pak. Karena saya masuk hutan terus tidak sempat. Makanya jadi amal sekarang. Insya Allah. Justru jadi sehat saya Pak. Suara masih bisa keras. Umur teman-teman saya pensiun Pak. Belum pensiun lagi. Asam urat, kolesterol, gering. Alhamdulillah saya sehat Pak. Jadi kalau niat kita bagus, mudah-mudahan dengan podcast ini, Insya Allah. Pak Dede, nanti kalau Allah mengizinkan, bukan hanya sekedar di sini kita Pak Dede. Kawal pembicaraan saya ini Pak Dede. Amin insyaallah. Kawal. Kalau salah nanti kalau Bapak mana nama manusia, kalau salah tolong kita luruskan bersama nanti. Yang kadang-kadang waktu kita maju ini hukum alam kita manusiawi. Waktu kita mau maju nggak tanggung-tanggungnya tuh. Nanti kalau udah dapat kursi itu empuk, duduk di kursi empuk tuh lupa semua. Dengan Pak Dede pun bisa lupa saya. Iya itu kejadian. Ya mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Kalau orang yang mana tidak akan lupa dengan dia. Saya tidak janji, tidak ada janji-janji. Makanya misi itu janji. Yang punya visi ini sebetulnya pemerintah kota, bukan anggota dewan. Anggota dewan tuh mengawasi pemerintahan 3 aja fungsinya. Budgeting, controlling, legislasi. Membuat peraturan daerah. Tidak ada apanya. Kadang-kadang masyarakat bingung. Saya bilang, dianggap anggota dewan itu punya proyek. Ya paling pokir itu Pak, ada pokir, bukan dia itu di APBD kan di dinas letaknya itu. Namanya menyalurkan aspirasi aja dia. Jadi kalau ada yang minta proyek nanti Pak, saya tolak, saya tidak punya proyek. Saya tidak ada proyek anggota dewan itu. Tidak ada. Yang punya proyek itu dinas-dinas. Nah, kadang-kadang masyarakat karena pencerahan itu tidak jelas. Sebetulnya kalau kita cari proyek ke dinas, misalnya jalan, perbaikan jalan ke dinas PU kita. Kalau sekolah ke pendidikan. Nah, cuma dewan itu pendamping, mitra untuk menunjukkan jalannya supaya lancar itu. Jadi macam Pak Dede besok kalau minta PL, ada PL. Ini baru belum dilantik lagi udah banyak minta PL tuh. Pak, yang punya PL itu yang kepala proyek itu Sekda. Indra Pomi itu sempat pernah jadi anggota. Saya bilang itu enggak tugas saya. Kalau saya duduk nanti Bapak kan banyak kawan di pemerintah kota itu banyak mantan anggota Bapak. Enggak bisa saya masuk ke situ. Saya nunjukkan ya. Itu misalnya Pak Indra ini ada mau cari proyek jalan, pergi ke Kadis PU. Dia yang pergi bukan kita. Iya. Ini enggak kalau cari proyek DPR itu yang ke kantor-kantor. Masyarakat tuh yang kita suruh. Saya minimal RW, RT kan. Lurah kan PNS. PNS itu sebetulnya nggak boleh keluyuran cari proyek. Lurah makanya
Pegawai negeri itu nggak boleh. Kalau RT RW boleh. RW dia kan nggak PNS. Nah, paling kita nunjukkan jalan. Kalau ke dinas PU siapa cari? Nggak ada kepala dinas PU. Ya kabit misalnya kabit apa? Kabit infrastruktur si A. Kalau kita bantu paling kita telepon dia itu tolong layani, ya itu boleh. Bukan intervensi. Nah, ini kemarin ada yang ngurus izin IMB di salah satu apa di Kampar. Lambat keluarnya. Saya telepon. Saya minta apanya? Dia kan ada SOP-nya. Katanya lambat kata yang kawan saya ini. Saya minta SOP. Belum sampai jadwalnya. SOP-nya 1 minggu. Baru 4 hari bilang dia terlambat. Ini kan sosialisasi yang enggak betul. Nah, jadi semua pekerjaan pemerintah itu sebetulnya udah ada aturan timing-timingnya, tetapi kadang disembunyikan. Jadi masyarakat buta kadang-kadang. Ini yang bisa menerangkan masyarakat ini wakil rakyat yang amanah. Jadi wakil rakyat itu ibarat mobil lampu nih. Kalau wakil rakyat ini tidak berpihak kepada rakyat, ya mobil tak berlampu lah jalan lagi. Gelap. Gelap. Wakil rakyat itu. Makanya wakil rakyat itu harus pintar. Jadi konsep saya itu kalau duduk nanti kerja itu bukan kerja keras itu. Kerja ikhlas dulu. Kalau orang yang ikhlas dari hatinya bekerja, insya Allah dia pintar. Sudah 2 kerja cerdas, baru kerja keras. Tak terbalik, jangan kerja keras dulu. Ini belum berpikir langsung disuruh dia kerja. Nah, makanya kalau duduk jadi anggota dewan tuh, gimana kita kerja ikhlas? Setelah dilantik, apa yang kita kerjakan? Saya tahu yang dikerjakan. Kita waktu baru dilantik itu RPJM dulu yang diolah. Rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Itu yang kita jangan mau dikelabui oleh eksekutif kita. RPJM tuh kita sudah tuh keuangan contohnya APBD ini kadang-kadang tadi waktu APBD ke APBD. APBD itu maaf. Itu 60% itu untuk gaji pegawai. 10% untuk kehidupan sosial, masjid segala macam paripurna itu. Untuk proyek hanya 30%. Enggak perlu itu kita kejar itu. Yang kita kejar dana pusat. 1.000 triliun dana di departemen. Insya Allah saya tandem dengan Pak Makarius. Kalau saya duduk, Pak Makarius duduk, banyak dana yang bisa saya bawa ke sini. Karena kekuasaannya di DPR RI. Tetapi jalan nampak saya. Maka Pak Makarius tandem dengan saya itu semangat. Berapapun spanduk saya minta dikasih dia. Karena bukan tandem waktu kampanye ini aja. Sampai bekerja nanti. Di Senayan ya. Nah, itu dibilang Pak Makarius, kenapa Pemadus tidak maju depan Pak Makarius? Ini dunia politik. PTMmu tidak sampai loh, angokmu tidak sampai mau berseminar. Untuk kota gue aja PT biaya politik bukan nyokok itu. Minimal 300-500 biaya politik habis itu. Saya seorang pensiunan dari mana? Mudah-mudahan ini tangga pertama Pak Makarius. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur oleh Allah. Kalau tenaga saya kuat, periode 2029 mau maju kita ke DPR RI tidak masalah saya bilang. Jadi apapun dunia pekerjaan, kalau kita baru itu kelas 1 dulu saya bilang. Jangan langsung loncat-loncat. Ini kalau DPRD ini aja saya udah gemetar nih Pak. Kalau nggak lolos nih, betapa malunya saya Pak dengan kawan-kawan Pak. Seorang pejabat eksekutif yang arah melintang dari 2000 lagi, udah 19 tahun saya jadi kadis, untuk lolos DPR kota aja nggak lolos, berarti kan kondisi saya sangat jelek kali. Makanya pertarungan moral itu. Entah apa yang terjadi nih kalau nggak duduk. Mungkin nggak betah saya tinggal Pekanbaru lagi. Ini makanya nggak mudah berpolitik itu. Ternyata berpolitik itu perlu kecerdasan hati dan pikiran. Jadi saya berpolitik ada istilah apanya? Dia kan seni dan ilmu. Pertama, sebelum kita berpikir, insting dulu. Insting, setelah insting kita kalau ibarat bahasa apa orang tua dulu firasat. Jadi feeling. Setelah insting feeling lagi. Kita rasa. Kalau bahasa Minang raso pareso dulu. Jangan enggak orang mau enggak loh, Wak. Insting feeling baru gunakan akal, thinking. Thinking. Saya berpikir, saya seorang pensiunan, kalau golongan saya 4D, paling pensiun saya 5 juta. Apakah cukup untuk biaya politik? Ternyata saya terjun di DPRD kotanya aja
gelisah saya. Untung ada kawan yang apa? Sport. Yang mensupport sambil. Kalau saya semua tidak mampu. Setelah kita bersingking, baru kita bekerja. Working. Baru kita apa nanti? Standing. Ending. Nah, itu baru endingnya itu romantis, indah. Nah, jangan pada saat kita mulai dengan indah, terakhir gundah. Banyak anggota dewan yang gitu. Awalnya indah, setelah habis masa jabatan, temuan banyak, temuan BPK banyak, kasus banyak. Ada tuh penyakit datang, stroke, lihat orang takut. Pejabat juga banyak kayak gitu. Saya alhamdulillah, ya Allah melindungi saya, sehat saya. Kalau duit memang kurang. Ya enggak kurang enggak, tapi dibandingkan dengan pejabat lain memang enggak apa-apanya. Tapi yang makanya saya berpikir yang penting pikiran kita ini berguna bagi orang banyak. Amin, insyaallah. Baik Pak Jokades, mungkin ada closing statement. Kan Pak, nanti 14 Februari hari Rabu kan. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat DPT yang jumlahnya di dapil saya itu 165.000, sebelum memilih ya tolong nuraninya disujudkan dulu, dilihat betul, bukan berarti harus milih saya, dievaluasi betul. Kalau andai kata saya menurut Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa, jangan dipilih. Jangan dipilih karena kedekatan, karena kekerabatan, karena ini menentukan masa depan masyarakat orang banyak. Tetapi kalau sesuai menurut Ibu, ya saya bukan apa, rekam jejak perlu kita lihat. Karena bekerja tanpa pengalaman itu nonsen. Nah, kekurangan, setiap manusia ada kekurangan. Tentu sesuai dengan masa kampanye. Tentu saya berkampanye pula sedikit. Jangan lupa tanggal 14 Februari pilih Insinyur Haji Mawaddes MM nomor urut 10 dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 6, Kecamatan Tuah Madani dan Bina Media. Insya Allah bersama kita bisa. Izinkan saya untuk penutup ini sedikit apalah nama pantun atau apa bahasa Minang. Boleh aye dek pemuluh, boleh kato dek mufakat, boleh suaro dek sayo basamo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Remek, jangan lupa ke TPS 14 Februari hari Rabu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.